Lagi-lagi Kangki, ini adalah sepatu kaki ketiga yang akan kita bahas hanya demi memuaskan rasa penasaran kalian. Check it out. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini lagi-lagi kita bakal ngebahas kaki. Cuman bedanya, untuk segmen hari ini kita nggak akan ngebedah sepatunya, hanya perbandingan aja dan review secara total dan komplit sepatu kaki ini. Dan sepatu kaki ketiga yang ada di sini adalah Story Hikaru. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita unboxing. Ini dia yang namanya Story Hikaru. Anyway, gue pengen bahas dulu packagingnya, sama aja kayak kaki yang lain. Hampir gak ada bedanya. Kalau dari segi harga, kita lihat ini di 318.000. Termasuk murah, tapi untuk kualitasnya secara sepintas, gue lihat ini nggak murahan. Kalau kalian lihat sekilas, mungkin udah langsung nggak kalau ini artikel yang lebih dikhususin buat cewek-cewek. Karena lihat aja warnanya yang lebih gemoy kayak gini dan ya lebih girly aja modelnya. Buat kalian cowok-cowok mungkin juga nggak akan banyak lirik sepatu ini. Dan dari segi siluetnya, kalau gue perhatiin ini tuh lebih ke arah sepatu lari. Ya, buktinya apa? Lengkungan di sininya itu menandakan kalau ini memang sepatu lari. Lu bayangin aja, sepatu ini akan dipakai berlari seperti ini dan biasanya memang sepatu-sepatu lari itu punya lengkungan di sininya. Untuk apa? Untuk ngebantu pergerakan kalian saat berlari. Kita akan bedain sedikit dengan Tsunagari kemarin, yang gue sempat bilang Tsunagari ini cocok untuk olahraga, terutama di gym. Dimana kalau kita lihat sebenarnya Tsunagari ini bagian solnya itu lurus aja ya, kayak gini. Makanya ini akan ngebantu kalian saat bikin kuda-kuda waktu di gym. Bedakan dengan si Hikaru ini yang sisi ininya, terutama sisi depannya ya, lebih melengkung. Nah, kalau kalian tahu, beberapa sepatu-sepatu running itu memang punya lengkungan seperti ini atau bahkan lebih melengkung lagi. Jadi itu kesimpulan sementara, ini adalah sepatu untuk running. Outsole-nya kuat, bahkan kalau menurut gue ini lebih kuat daripada Honjo dan Tsunagari. Itu tadi soal bentuk solnya. Nah, untuk performa dan berat solnya seperti apa? Dari yang gue pegang aja, ini tuh udah lebih berat daripada dua kaki lain yang udah pernah kita bahas. Gue nggak tahu faktor apa, tapi kalau gue lihat memang beberapa materialnya berbeda di sini. Ya, contohnya aja, bagian midsole-nya ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ini adalah pilon yang sebenarnya empuk juga dan harusnya cukup ringan ya. Kemudian bagian yang kedua, ini ada bagian boost seperti punyanya ya Adidas, tapi dengan tingkat kekerasan yang beda, lebih keras daripada boostnya Adidas. Kemudian di tengah-tengahnya ada air unit. Ini apa-apaan ini ya? Kalau gue lihat secara total keseluruhan, ini adalah sepatu yang menggabungkan aspek-aspek menarik dari 3 brand sekaligus. Di solnya sendiri aja, mereka menggabungkan air unitnya Nike, kemudian boostnya Adidas, dan uppernya sendiri ini bener-bener hoka banget. Nanti kita akan ke uppernya, dan sekarang kita akan tes solnya dulu. Untuk kekerasan outsole-nya sendiri kira-kira tuh segini. Makin deket ke angka 100 makin keras, makin deket ke angka 0 makin empuk. Sedangkan kalau kita cek kemarin, yang paling keras dari kaki series itu adalah si Honjo ini. Ternyata gue salah, masih lebih empuk daripada Honjo kemarin. Emang Honjo itu keras banget. Kalau kalian ingat, proses ngebelinya aja bener-bener luar biasa nyampein. Tapi itu pertanda baik, dengan solnya lebih empuk, artinya performa lari kalian juga akan lebih nyaman. Pertanyaan selanjutnya, gimana dengan midsole-nya? Kita akan tes 3 bagian berbeda-beda dari midsole-nya ini, mulai dari bagian boost-nya dulu nih. Dari hasil pengetesan, bener, boost-nya Hikaru ini emang lebih tebal daripada boost-nya Honjo yang udah kita bedah kemarin. Terus kalau kita bandingin dengan Ultra Boost gimana? Dan kita udah cek kira-kira keempukannya Ultra Boost itu segini, dan ini lebih keras daripada punyanya Ultra Boost. Fix ya pendapat gue untuk soal kekerasan itu. Nah, sekarang mari kita bandingin sama bahan pilonnya. Nah, ternyata hasilnya segitu. Emang terbukti kalau ini memang nggak seempuk Story Honjo dan Tsunagari kemarin. Masuklah kita ke bagian ketiga, ada air unitnya. Nah, ini tuh sebenarnya bagian paling menarik karena sepatu ini menggabungkan 3 bagian midsole menjadi satu termasuk air unit, di mana semuanya ini termasuk teknologi-teknologi yang harusnya empuk. Pilon, boost, dan air unit. Nah, tapi nggak tahu kenapa hasilnya malah keras dan agak bikin sakit kalau dipakai lama-lama.
Kalau kita lihat, bagian air unitnya tuh kurang lebih keempukannya segini. Nggak empuk, teman-teman ya. Cenderungnya keras, tapi ini hal yang bagus. Karena kalau soal air unit kayak gini, ini biasanya memang gampang bocor atau pecah. Kalau lu lihat sendiri, permasalahan air unit di Nike itu ya kayak begini. Kalau nggak bocor, ya pecah. Ini disebabkan karena air unitnya Nike itu tidak memperhitungkan berat badan atau bobot dari si penggunanya itu sendiri. Dan gue di sini sudah punya air unitnya untuk diuji coba. Ini adalah air unit yang gue ambil dari Air Max ya, makanya kalau kalian lihat udah nggak ada lagi sisa solnya yang lain karena ya memang udah hancur, udah crumbling aja gitu. Tapi air unitnya masih berfungsi, jadi masih masih ada keempukannya. Dan jujur kalau dipegang secara visual gini, ini jauh lebih empuk daripada ini loh. Tapi kekurangannya adalah ban yang lebih tipis. Ini yang gue bilang air unitnya Nike tidak memperhitungkan berat badan si penggunanya. Akhirnya mereka lebih gampang pecah dan bocor. Gue punya contoh air unit ini sebelah lagi yang sudah bocor, nanti gue akan liatin di kamera ya. Soal keempukan emang empuk banget ya, lo lihat sendiri segimana empuknya di sini. Makanya kalau kalian yang udah pernah pakai Nike dengan air unit, pasti ngerti deh gimana empuknya sepatu itu. Tapi ini belum komplit ya, kalau kita belum tes dari segi performanya. Untuk ngetes si air unit ini seempuk apa, kita udah lakukan drop test ke sebuah sole yang masih ada air unit yang masih aktifnya. Dan hasilnya kurang lebih segini. Jujur, performanya itu nggak terlalu impresif. Secara empuk mungkin iya, tapi pantulan dan bounce back energinya juga terlalu tinggi. Bedakan dengan hasil tesnya Adidas Ultra Boost yang kira-kira segini. Dan jujur aja, saat ini di studio kita, untuk hasil pengetesan dengan keempukan dan bounce terbaik itu masih dipegang sama Ultra Boost dan Sol Boost yang lain seperti Yeezy dan Pure Boost. Pertanyaannya, sekarang gimana kalau dibandingin dengan si Story Hikaru ini? Dan hasilnya kayak gini. Kurang lebih sedikit lebih baik daripada air unit Nike, tapi jelas di bawah sama Boost-nya Adidas. Artinya, untuk kalian yang cari keempukan, no. Tapi buat cari yang lumayan empuk aja, ini salah satu alternatif yang bagus. Apalagi kalau kalian sebenarnya kita ekspektasinya terlalu tinggi kalau mengharapkan sepatu ini tuh empuk banget atau enak banget dan nyaman banget. Karena harganya yang cuma 300 ribuan aja guys. Dan gue pribadi bakal muji sepatu ini sebenarnya di harga 300 ribu, untuk performanya tuh udah bagus banget. Ya meskipun gue pribadi akan milih seri kaki yang lain untuk kenyamanannya. Tapi good job kaki. Next kita akan move ke bagian dalamnya. Seperti biasa, soalnya kaki empuk banget, memory foam seperti ini. Tebalnya kira-kira segini, sama aja sama seri kaki yang lain. Bagian ini gue nggak ada protes ya, karena ya gue lihat banyak banget sepatu-sepatu yang harga sub 300 ribu itu nggak menawarkan keempukan yang sama seperti ini. Terakhir tuh gue lihat yang punya sol empuk ini adalah punyanya Hayden, terus kemudian ada lagi punyanya WLF gitu ya. Terakhir gue lihat kayak gitu sih. Gue belum nemu lagi yang pakai memory foam empuk enak kayak gini. Cukup foam bagus. Selain keempukannya yang dari tadi kita udah bahas di solnya, gue juga menguji kaki di Strobel Stitch-nya. Jadi kalau kalian lihat jahitan di bagian dalamnya, ini bener-bener good job banget. Ada jahitan-jahitan yang namanya Strobel Stitch. Itu sebenarnya konstruksi minimal deh kalau kalian mau cari sneakers biar awet. Nah, masalahnya di harga sub 500 ribu, biasanya sepatunya tuh nggak ada yang pakai Strobel Stitch, cuma dilem doang. Kalau kalian high performance seperti lari dan olahraga, ini tuh sangat-sangat wajib sekali. Kalau enggak, sepatu kalian itu akan cepat lepas dan menganga. Karena jujur aja, gue pernah pakai brand-brand lain di harga sub 500 ribu, emang umurnya nggak lama, paling setahun setengah bener-bener udah kebuka lagi, si solnya udah nggak. Next yang menarik perhatian gue lagi adalah stabilizernya. Lumayan ada stabilizer, tapi kecil banget. Ini gue kasih perbandingan ya. Menurut gue, stabilizer yang baik itu kurang lebih tingginya ya seginilah, bener-bener ngelindungin mata kaki atau ankle. Sedangkan yang ini, aduh, kalian lihat deh, ini gue nggak ngerti apa yang dilindungin sama ini. Mungkin cuma ngelindungin bagian belakangnya doang, tapi kanan kirinya enggak. Nah, buat kalian yang nggak ngerti fungsinya ini, sini gue kasih tahu. Gue pribadi suka banget pakai sepatu kayak Ultra Boost gini, karena si stabilizer ini itu bener-bener melindungi ankle kalian dengan posisi yang pas dan mantap. Pas terjadi sesuatu, kaki kalian salah mendarat atau salah nginjek, kaki kalian tuh pasti akan miring gini, dan ini beresiko pada ankle sprain. Dan kalau udah ankle sprain kayak gini, ini lumayan berat, bisa sampai bengkak di daerah mata kakinya. Otomatis kalian nggak bisa lari dalam jangka waktu yang lama sampai sembuh. Kurang lebih 2-4 minggu lah kalian harus istirahat sampai bener-bener bisa mulai olahraga lagi. Itu dia fungsi dari
si stabilizer yang cukup proper ini. Masalahnya di sini, ini stabilizernya kayak ya asal ada doang. Ya lebih baik sih emang daripada nggak ada. Tapi gue pengen protes sama Kangki, kenapa dibikin setipis dan sekecil ini doang? Karena menurut gue nih, ini nggak akan ngasih banyak pengaruh, terutama ketika kalian berpotensi mengalami cedera kayak ankle sprain ini. Pas mendarat kayak gini, sepatunya ankle-nya nggak ditahan. Jadi ya tetap aja bakal cedera. Dan kalian udah tahu resikonya dari yang gue ceritain tadi. Dan untuk bagian upper ini, somehow gue bener-bener keingetan sama Hoka. Ya ada bedanya sih, nggak bener pelak-pelakan mirip, tapi bener-bener ngingetin banget sama Hoka. Mungkin emang inspirasi utama mereka untuk bikin upper ini adalah Hoka. Nah yang gue notice itu bahannya ya, dari pengalaman yang gue pegang Hoka sama pegang ini, jelas bahannya di bawah dari bahannya Hoka. Tapi secara breathability dari hasil pengetesan kita cukup baik. Ini comparable lah sama sepatu-sepatu dengan bahan knit yang lain. Bagian utamanya ini knit, dengan bagian lidahnya itu mesh. Makanya di tes breathability kurang lebih performanya kayak gini. Kalau dibandingin sama Honjo, breathability-nya mirip-mirip aja, tapi emang nggak sebagus Honjo. Cuman dari hasil pengetesan user sendiri, secara segi ademnya dan sirkulasi udara nggak buruk kok. Dan kalau lihat bagian knitnya, tingkat stretchy-nya sama-sama aja, nggak jauh beda. Tapi somewhat gue ngerasa pas megangin itu lebih enak dan lebih sesuatu aja gitu daripada si Honjo ini. Tapi mungkin ya karena sepatu ini buat performance, Kangki jadinya lebih serius memperhatikan beberapa hal detail di uppernya. Gue sih kasih jempol ya buat Kangki, good job Kangki. Bedain sama Honjo yang memang nggak diciptakan untuk high performance, tapi untuk kebutuhan casual hari-hari aja. Kayak ke kantor atau ke kampus misalnya. Secara kesimpulan, gue nggak punya komplain banyak sih sama Kangki ini. Menurut gue di harga 300 ini sangat worth it, dan gue rekomen kalian untuk bisa beli. Untuk ratingnya sendiri gimana? Dengan mempertimbangkan konstruksi, kualitas bahan, dan beberapa detail-detail termasuk penggunaan materialnya dan teknologi yang dipakai di sini, gue awalnya mau kasih angka 7,5, tapi sorry Kangki, gue harus drop jadi 6,5. Faktornya apa? Faktor utama yang menentukannya adalah karena sepatu ini bukan buat running lama-lama, alias running mungkin 10K ke atas gitu. Dan berhubung ini adalah video review Kangki terakhir kita, gue mau coba kasih kesimpulan dan perbandingan dari 3 sepatu yang sudah masuk ke kita. Yang pertama, gue udah bahas Honjo. Ini adalah sepatu kalau kalian mau gunakan untuk sehari-hari. Pergi ke kampus, jalan-jalan, atau ngantor, ini cocok banget. Ya, intinya ini adalah sepatu harian lah. Kalau kalian mau olahraga, pilihlah 2 Kangki yang lain ini, Hikaru atau Tsunagari. Karena 2 sepatu ini yang memang lebih proper untuk olahraga. Secara performance dan perbandingan, gue paling suka sepatu Tsunagari ini untuk dipakai olahraga. Ya, olahraga secara overall ya. Kalau dibandingin sama ini, gue akan tetap lebih milih Tsunagari untuk gue pakai lari secara lari casual, jogging-jogging ringan aja. Dan jelas, ini bukan sepatu untuk lari maraton. Dan yang terakhir, Hikaru ini lebih ditujukan untuk para pelari, terutama cewek-cewek ya. Karena looks-nya yang memang girly banget, terus shape-nya juga yang memang sepatu running banget, tapi gak gue sarankan untuk lari terlalu jauh, karena ya resiko sakit kakinya tadi. All in all, kalau gue boleh pilih, ini adalah sepatu favorit gue dari Kangki. Gue sangat rekomen kalian buat beli Kangki. Kalau budget kalian pas-pasan dan butuh sepatu yang nyaman, gue sangat rekomen buat pilih Kangki ini. Jujur, gue ikutan bangga ngelihatnya lokal sudah bisa sekeren ini, dan gue sangat berharap Kangki itu bisa bikin lini khusus di masa depan untuk sepatu-sepatu performance. Karena gue yakin Kangki itu bisa banget bikin sepatu kayak gitu. Kalian setuju gak? Coba tinggalin komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga channel kita ini, dan tinggalin komentar sepatu apa lagi nih yang harus kita bedah selanjutnya. Oke, itu dia review Kangki, Hikaru, dan gue Dimas undur diri. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.